Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rendra Wahyu Pradana. Saya PPL dari Universitas Negeri Semarang yang berkesempatan untuk mengajar pendidikan jasmani di SMK Swadaya Temanggung, maju, unggul, dan berkualitas. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kali ini saya akan mengajarkan tentang materi atletik, yaitu tentang lari jarak pendek dan lari jarak menengah. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu analisis keterampilan gerak lari jarak pendek. Ya, lari jarak pendek itu adalah lari yang menggunakan kecepatan penuh sepanjang jarak yang telah ditentukan. Oke, nomor-nomor lari atau jarak lari yang biasa ada pada lari jarak pendek yaitu lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian pada lari jarak pendek ini, start yang digunakan adalah start jongkok. Nah, bagaimana itu start jongkok? Start jongkok itu start yang diawali dengan jongkok dengan aba-aba. Yang pertama yaitu bersedia, kemudian siap, dan yang terakhir adalah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat PPT yang saya tampilkan untuk bisa lebih mencermatinya lebih dalam lagi. Dan ini adalah gambar-gambar atau cara-cara melakukan start jongkok. Baik, yang kedua adalah posisi saat berlari setelah start jongkok. Oke, di sini dapat kita lihat gambar 3.8 fase lari percepatan. Di situ badan cenderung untuk condong ke depan. Kenapa demikian? Hal tersebut karena bertujuan untuk menambah kecepatan dan membuat gerak transisi yang lebih efisien pada gerakan lari tersebut. Baik, yang ketiga adalah analisis mengenai gerak memasuki garis finish. Oke, memasuki garis finish adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencapai keterlambatan persekian detik dari pelari yang ada di depan kita. Hal tersebut sering diabaikan oleh para pelari-pelari yang masih awalan atau yang belum memahami tentang gerak tersebut. Mereka sering mengurangi kecepatan mereka saat sebelum sampai melewati garis finish, sehingga mereka dapat disalip oleh pelari di belakangnya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan cara atau gerakan memasuki garis finish itu dengan benar? Oke, yang pertama itu biasanya para pelari akan menyondongkan badannya ke depan, atau dia akan menjatuhkan bahunya, salah satu bahunya ke bawah agar posisi badannya itu menjadi condong ke depan, dan mereka akan tetap berlari tanpa mengurangi kecepatan. Sebelum atau sesudah garis finish, mereka akan tetap dalam kecepatan maksimal mereka dan tidak akan menguranginya sebelum memasuki garis finish. Oke, kemudian ke materi selanjutnya kita berpindah ke aktivitas lari jarak menengah. Apa itu lari jarak menengah? Lari jarak menengah itu sedikit berbeda dengan lari sprint atau jarak pendek. Yang membedakan itu adalah jaraknya, kemudian posisi saat awalan start, dan yang ketiga itu adalah tumpuan pada kaki saat berlari. Nah, untuk jarak lari pada lari menengah yaitu ada 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Kemudian untuk tolakan pada lari jarak menengah itu perkenaannya itu kaki menapak pada ujung tumit dan menolak itu pada ujung kakinya. Sedangkan jika lari jarak pendek itu menapak dengan ujung kaki dan tumit sedikit menyentuh tanah. Untuk yang ketiga yaitu aba-aba. Aba-aba pada lari jarak menengah itu hanya ada dua, yaitu bersedia
dan biasanya pada lari jarak menengah itu hanya ada bersedia kemudian bunyi pistol seperti itu. Oke, kemudian pada lari jarak menengah itu ada 5 hal atau perilaku yang dianggap tidak sah dalam lari jarak menengah, yaitu yang pertama melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Kemudian yang kedua memasuki lintasan pelari lain, dan yang ketiga mengganggu pelari lain. Dan yang keempat yaitu keluar dari lintasan, dan yang kelima itu terbukti memakai obat perangsang. Nah, perlu diingat pada lari jarak menengah biasanya itu pada lari pertama sekitar 200 meter mereka itu hanya menggunakan tenaga mereka itu sedikit, gak sepenuhnya. Mereka akan melakukan lari sprint atau lari yang kencang apabila mereka sudah memasuki 200 meter sebelum finish. Mereka akan mengeluarkan segala energi mereka untuk berlari sekencang-kencangnya. Itu pada lari jarak menengah. Beda kalau lari jarak pendek, mereka dari awal langsung menggunakan tenaga mereka, karena pada lari pendek itu jaraknya sangat dekat sehingga mereka harus langsung mengeluarkan tenaga mereka. Baik, mungkin saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, nanti kalian silahkan membacanya tentang cara-caranya atau contoh gerakannya di materi ini. Nanti Bapak akan kirimkan melalui grup WA. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat ke grup tersebut atau silahkan kalian chat ke Bapak langsung, nggak apa-apa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap memakai masker jika ingin bepergian, dan jika tidak ada kepentingan yang penting, lebih baik di rumah saja. Tetap menjaga kesehatan, cuci tangan selalu, dan pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.